الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di rumah ibadah, menjalankan ibadah dengan harapan semoga semua dan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah, sampai ini pagi kita Allah masih menitipkan kepada kita kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Allah masih memberikan, mempercayakan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Bapak Ibu, itu semua ada hanya bagi hamba-hamba pilihan. Kadang umur panjang, badan tak sehat. Ya Bu ya, badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada ke rumah saji dah. Siap sahur tu lalu boleh ya. Waktu luang ada, umur panjang, dan badan sehat. Kadang tak lo istiqomah dah. Dua-dua selangan seketik lama leh tibo. Alhamdulillah, itu semua ada pada kita. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Daya Balai Baru yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami, hadirin yang kita muliakan, imam-imam kita, alhamdulillah, yang kita selalu beliau bawa untuk berkomunikasi dengan Allah. Mana imam kita tadi? Lo ini Ustaz. Wah. Iya, encak saja lihat tu kan. Ya. Jadi ibu-ibu lah bisa memilah dan memilih tu. Imam muazin kita mana? Muazin kita tadi. Ah? Muazin Allah. Masya Allah. Kira kok bisa saja tu. Maaf ya. Anak beliau dah sekolah. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna. Kalau langsung dua. Nikahlah wanita itu dua. Wa thulatha tiga. Boleh saja ya. Berubah sampai. Oh, Masya Allah. Makasih. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh Buya kita tadi sebelum kita sholat itu benar adanya, agar ibadah kita lebih maksimal dan lebih khusyuk. Untuk menjalankan ibadah tersebut tentu harus ada ketentuan-ketentuan berjamaah. Jadi jangan ada pula bahasa melarang membawa anak ke rumah saji, bukan, diatur saja modelnya gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Harilah jam 6 buah. Pulang boleh? Mana pulang makan? Baik. Oh kalau Masya Allah. Sini aja lah tidurnya sambil itikaf, duduk sambil lalu enggak ada. Kalau lalu sambil duduk nanti masalah. Karena kita hadir di majlis, apalagi masjid, rumah ibadah, itu kan sangat luar biasa dalam pandangan Allah dan Rasul. Jadi majlis-majlis ilmu yang kita datangi itu yang dinilai oleh Allah bukan siapa ustadznya, baralamu kajiannya, apa materinya, ayat itu sudah enggak baca, enggak bertambah lah tu doh. Al-Quran enggak bertambah. Tapi yang dinilai oleh Allah tu langkah kaki. Jadi makanya Bapak Ibu, baik yang mendengar
melalui mic ini ataupun kita yang berada di sini, bertahanlah selalu. Jangan malih ke rumah saji. Di hari lain awak jarang ke rumah saji. Kini lah masuk bulan Ramadan, ndak jo ke rumah saji. Itu kan keterlaluan kita nanti di hadapan Allah tidak bisa memberikan apa-apa. Langkah kaki awak itu yang dihitung. Bikulli khutwatin sanah, dari tiap-tiap langkah yang kita langkahkan itu dibalas oleh Allah setahun pahala puasa sunnah dan setahun pahala sholat malam. Itu selangkah baru. Begitu hebatnya hadir awak di majlis ilmu. Jadi kalau ada wirid, kini majlis ilmu kan ada dua setidaknya, malam dan subuh. Datangi terus agar kita tetap menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita hadir di masjid adalah untuk melaksanakan komunikasi taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita dengan jalan ibadah. Karena salat berjamaah itu jauh lebih hebat ketimbang dengan salat sendirian. Makanya tadi disampaikan oleh Buya bahwa ada yang perlu kita patuhi salat berjamaah itu. Boleh membawa anak, boleh, tidak ada larangan. Maka anak itu memang diajak ke rumah saji. Cuman teknisnya nanti kalau sampai di rumah saji. Nyo kadang-kadang ada di rumah saji bawa putar saja. Kadang-kadang tendang kata pengurang bagai. Sedang sujui, sedang bermain-main. Nah, kalau seperti itu lebih baik di rumah dulu. Karena belum masanya. Tapi kalau kayak tadi kan, sholat hening semuanya, itu bagus itu. Bahkan ada hadis yang lain menyatakan, khairu sufufir rijal awaluha, sebaik saf laki-laki dewasa itu di depan anak-anak, di muka. Makanya masih gagih orang mencari saf yang terdepan itu. Wa syarruha akhiruha, kurang baik di belakang anak-anak. Nah, makanya kalau ada di tempat lain itu anak-anak gitu kan, bapak-bapak, anak-anak itu dalam rangka mendidik. Kemudian yang ketiga bahwa sebaik-baik saf perempuan dewasa itu akhiruha, di belakang anak-anak. Wa syarruha awaluha, kurang baik di depan anak-anak. Ini hadis pendidikan. Bapak-bapak, wah dewasa, anak-anak di depan, yang perempuan, ibu-ibu di belakang. Di Sikon tidak tahu lah, tapi tempat lain udah banyak yang dibuat seperti itu. Ini artinya ibarat ibu-ibu membuat kue, di atas api, di bawah api, tengah-tengah kue. Masa ada kuenya? Tidak masalah lagi dah. Angui semua. Ini psikologi mengatakan bahwa kalau anak-anak itu sudah diapit, ada nenek-nenek, ada ibu, malu, segan, tidak namanya untuk ibu itu. Pendidikan. Dan itu boleh dicontoh. Karena itu kata Rasul seperti itu. Sebaik saf laki-laki dewasa itu di depan, dia anak-anak di belakang. Kemudian anak-anak di depan, baru ibu-ibu di belakang. Kami tidak biasa doh, kami dibungkus lah. Ya, hadis pengamalan bukan masalah kebiasaan, tidak kebiasaan. Tidak ada hubungan dengan kebiasaan. Malah ada loh bagai yang membiak tampik. Namanya itu babantang sajadah situ bagai. Datang talembek loh. Datang kalau ingin sholat awak di depan itu cepat datang, duduk langsung. Di sini tidak ada tempat lain ada kayak gitu kan. Mau biar tampil istilahnya itu saja ada sih yang duluan. Orang mereka kadang-kadang jadi masbuk loh begini. Nah kalau mereka itu ahli aja geser.
Makanya kalau ada kajian wirid, kajian ilmu, datang dengarkan agar kita tahu bagaimana ibadah yang baik itu. Ada gua tanya, Bu, boleh? Kita kan tidak khotbah. Bisa saya tanya jawab. Nya kadang-kadang ada tidak setuju ke? Oh, tidak setuju kami dong. Kami ingin dibuka juga. Kita kan mendidik. Nah, kan kayak tadi kan anak-anak kita didik itu bagus itu. Itu hadis ya, Bu ya. Rasul menyatakan bimbingan pendidikan agar anak-anak kita terbiasa dengan yang baik. Hanya kadang-kadang lain datang duluan, apalagi hari Jumat itu bapak-bapak itu hari Jumat datang duluan, duduk paling belakang benar. Main handphone lu situ. Khatib sedang khutbahnya asik sih main HP itu. La ilaha illallah. Nampak dia awak. Nah kan perilaku jamaah itu kan nampak tuh kerajo itu. Jangankan main handphone, main tasbih saja saat khatib berkhutbah itu tidak boleh. Nah, kalau hadis itu main kerikil itu. Nah, dulu zaman dulu, kini awak kan tidak ada di kerikil awak sholat do. Kini pakai tikar. Zaman dulu kan masjid itu kan tanah saja alasnya. Tidak boleh main kerikil. Karena Al-Quran ada menyatakan wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran, dengarkan. Wa ansit, diam. Jadi kalau ada orang ceramah, orang khutbah, khatib, itu dengarkan dan diam. Mencaliak. Supaya kita mendapat la'allakum turhamun. Allah berikan rahmatnya kepada kita. Itu kan penting ilmu tu. Jadi istilah membiak tampik itu tidak ada ya, Bu ya. Bantang sajadah dulu beko awak tiba terakhir. Kadang hari raya mau itu ke. Tampik lain siko tidak ada. Oh gitu. Mado siko. Tidak ada mengaku. Nah, itu tidak ada itu. Jadi kalau ingin awak solat yang afdal, datang duluan. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, banyak yang bisa kita lakukan. Salat-salat sunnah lainnya. Ini dalam rangka kita menata, merapikan, memperbaiki agar kualitas jamaah kita lebih bagus dan lebih maksimal. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam solat berjamaah yang terpenting bagi kita ikuti gerakan imam. Karena jamaah itu kan mengikut. Kan ni awak sajalah mengikut itu. Sengaja aku solat subuh 2 rakaat mengikut imam. Jadi kalau imam takbir, kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Kau imam lah tiba di bawah tagak sebaru menyelesaikan. Nanti diselesaikan. Kadang imam lah bangkit, udah berdiri, nyusujui sebaru. Ndak risiko ndak ya do tempat lain. Tagak, farka, diri. Itu gunanya imam. Imam tu bukan untuk diingkari. Ndak salah seorang salah. Nyado itu menyelesaikan dulu. Apa nak diselesaikan? Bacaan imam qiraatul jamaah. Bacaan imam tu bacaan jamaah. Ya Bu ya. Jadi ibadah dengan ilmu. Alhamdulillah imam kita tadi sejuk, nyaman, rasa-rasa di Makkah, Pak. Suara beliau sangat luar biasa. Kita doakan imam kita sehat selalu dan capek babini. Tentu iyo. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena mumpung di awal Ramadan, tolong sekali lagi jangan sampai Ramadan kita diabaikan dengan begitu saja. Isi dengan sebaik-baiknya. Kita belum tentu kapan kita akan wafat, mengembuskan nafas yang terakhir. Entah bisa Ramadan yang akan datang, wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi yang jelas sekarang Allah izinkan kita berada di Ramadan ini. Alhamdulillah. Maka isi dengan sebaik-baiknya. Selalu laksanakan solat berjamaah.
salat berjamaah. Jangan tinggal, tidak bisa di masjid raya. Kok mungkin di tempat lain awak karajo. Kejar jamaahnya. Itu yang penting. Karena banyak hadis yang menjelaskan salah satu salatul jamaah afdol. Salat jamaah itu lebih utama. Jadi sekali ibu salat subuh di siko, sama jo 27 kali salat subuh di rumah. 27 kali itu 27 hari. 27 hari itu hampir sebulan. Sekali salat subuh siko sebulan bandingannya. Allah telah siapkan itu umur pendek, tapi nilai kualitas itu jauh lebih hebat. Kejar itu. Kalau dalam hadis yang dijelaskan itu, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'afu. Kalau 27 biasanya hari lain, kalau Ramadan ku yudha'afu lahu. Jauh dari itu dilipat gandakan. Jadi tidak 27 dong. Bisa 30, 50, 100. Itu serahnya Allah. Ada juga ayat yang menyatakan kalau berinfak 1 tumbuh 7 tangkai. Dalam setangkai itu berbuah 100, dibalik 700. Kalau Ramadan yudha'afu lahu. Dilipat gandakan lagi. Tapi ada amal ibadah yang tidak ada takarannya, tidak ada ukurannya itu. Apa itu? Li wa ana ajzibihi. Akulah yang membalasnya, kata Allah. Itulah puasa. Jadi puasa itu sangat luar biasa, Bapak Ibu hadirin. Jadi disayangkan kalau seandainya Ramadan lah tiba, tahu-tahu tidak puasa tanpa uzur larangan syariat. Itu disayangkan itu. Kemarin kita lewat di mana itu? Di Gantiang. Jam 6, jam 6:30. Lalu buku mungkin tak lebih sahur mungkin. Manggabu buang masuk dia. Badan kadang. Tidak pandai awak itu dah. Kan sangat disayangkan. Bahkan kata Rasul, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, sia yang sengaja meninggal puasa tanpa uzur, ingat itu, bala uzrin tanpa uzur larangan syariat, lam yakdihi siyamuddahri wa insamahu, besok dibayarnya habis Ramadan, ndak bisa diganti walaupun puasa sampai 2025 mengganti puasa 2024 karena dia meninggalkan puasa tanpa uzur. Uzur syariat tu. Faman kana minkum marid, jika kamu dalam keadaan sakit. Orang sakit tak perlu puasa kecuali sakit hati. Kalau dia sakit hati sebab lanjut puasa. Ya. Jadi kalau sakit, itu kata dokter, ibu harus konsumsi ubat darui 3 kali sehari. Batu dok. Kalau tinggal secik ibu mati saja kan. Kan dokter kau lebih dari Tuhan kadang-kadang kau menghukum. Ayolah, tu camai gaya kau minum baik tadi. Tu tidak usah puasa. Boleh nanti di fidyah atau nanti di qada kalau dah sehat. Atau orang tua bangka, pakai bangka ya boy ya, tua bangka. Tu ciri-ciri tua bangka tu, kalau menyuak tu lah menggeretek tu. Tu lah ke belakang le suuk hendak ke menjuang ada ke belakang tu. Itu tua bangka tu. Kalau dua-dua batarui jago dagu ko julutui tu. Itu tua bangka tu. Tapi kalau gadang sih suuk baru batambuh lo banyak tu. Tu ndak tua bangka tu, tua baru tu. Ndak muah tu dah. Jadi oleh sebab itu kalau ada larangan syariat boleh tidak puasa. Atau ibu-ibu yang melahirkan. Tapi saya lihat lo Malayan dulu. Tiap tahun tu apa? Nyado je ibu-ibu asal masuk puasa langsung Malayan, asal puasa Malayan langsung, puasa Malayan langsung. Ada tak 9 tahun 9 anak tu 9 tahun tak puasa-puasa menyusui kepanjang tak apa, ada bininya ke dia lah tak bini awak ada. Maka itu boleh nanti di fidyah. Kalau ada puasa waktu untuk puasa qada. Itu uzur namanya itu. Atau musafir. Musafir itu perjalanan jauh bukan untuk maksiat.
Nah, ini hati-hati sampailah ke anak-anak awak, anak cucu awak, udah awak, ibu nang di rumah gitu kan. Nah, badan kadang jangan sampai ndak puasa loh. Kemudian puasa lai sembayang indah ada jo kayak gitu tuh. Ndak siko ndak do tempat lain. Puasa lai kalau dinyo dari pagi sampai sore, bayang ndak do, balik mana kapal lo sujud. La ilaha illallah. Padahal sholat ini penentu awak nanti di hadapan Allah, penentu kita. Nah, jadi oleh sebab itu mari Bapak Ibu, lah jam 6 lewat 5 menit lebih kurang, mari kita jaga sholat kita berjamaah terus. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kemudian puasa tetap laksanakan. Dan juga bagaimana amaliah-amaliah di bulan Ramadan kita selalu perbanyak agar Allah memberikan yudha'afu lahu, memberikan lipat ganda kepada kita. Jadi yang dimaksud dengan takwa itu adalah orang yang menang nantinya. Siapa orang menang itu? Mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Ingat bahasanya, dari awal sampai akhir, bukan awal dan akhir. Tengah-tengah bolong, terus kamu jodoh nat doh, nomo doh. Kalau awal kok kan ramai kok, akhir besok seketik loh menjelang rayo. Tapi ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Baik, demikian saja. Allahu minkum, salah dan janggal karena awal Ramadan saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Allahu minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah sama. Jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Nah, mudah-mudahan walaupun tidak sempat awak bersalaman, saling maaf memaafkan saja. Itu yang penting. Tapi kalau bersalaman itu lebih bagus. Tak kala kita bersalaman, maka dosa kita berguguran. Nah, kan luar biasa itu. Bersalaman saja dosa berguguran. Ila liqa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا.